Nah, di sisi perjuangannya, ada satu sisi lagi yang kita harus lihat, yaitu sisi ekonomi. Ini kartu utamanya nih. Karena pas beliau berkuasa, ekonomi Indonesia tuh porak-poranda, hiperinflasi, kemiskinan ekstrim, cadangan devisanya cekak. Tapi pas di tangan Soeharto, Indonesia bangkit. Inflasinya turun, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 7% selama 2 dekade penuh. Di 1984, kita swasembada beras, dan itu diakuin sama FAO. Dapat penghargaan internasional karena ketahanan pangan. Kemiskinan itu turun dari sekitar 60% ke 11% di tahun 1996. Kenapa namanya Bapak Pembangunan? Karena jaringan listrik itu masuk desa, jalan aspal sampai pelosok, puskesmas, sekolah, transmigrasi, KB. Kelihatannya hasilnya itu bukan retorika politik doang, tapi hasil yang mereka rasain di era itu. Dan peran internasionalnya, pendiri ASEAN, aktif di gerakan non-blok, Indonesia jadi emerging power di Asia Tenggara. Nah udah nih, kita udah rekap nih bagus-bagusnya. Pendukung bilang, kalau Soekarno dan Hatta dapat gelar pahlawan, kenapa presiden terlama dan paling sukses dalam pembangunan nggak dapat? Muncullah satu filosofi, mikul duwur mendem jero. Angkat tinggi jasanya, pendam dalam-dalam kesalahan. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita terlalu sibuk memperkarakan masa lalu, kapan bangsa ini bisa menghargai kontribusi para pemimpin? Jadi mengajak kita untuk berani memaafkan, menghormati, bukan bangsa yang terus hidup dalam dendam sejarah. Makanya, oke, ini kubu yang Soeharto wajar untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, selanjutnya,